warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with me Aliza Rizky Mulia. Hari ini kita akan membahas mengenai 4 tipe sentence, yaitu ada simple sentence, compound sentence, complex sentence, dan juga compound complex sentence. Apa sih itu? Tapi sebelum itu aku harap kalian like, comment, and subscribe YouTube channel ini agar aku lebih semangat lagi buat upload video selanjutnya. So, langsung saja kita ke pembahasannya. Apa itu sentence? Sentence adalah sekelompok kata yang disusun secara gramatikal dan memiliki makna yang lengkap. Biasanya mengandung subjek dan predikat dan diakhiri dengan tanda baca seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru. Sebuah sentence selalu mengungkapkan suatu pikiran atau gagasan yang utuh. Struktur paling dasar dari sebuah kalimat adalah subjek dan verb. Contohnya, she runs, dia berlari. She di sini sebagai subjek, runs di sini sebagai verb. Kalimat dapat menjadi lebih panjang dengan tambahan objek, keterangan, frasa, atau klausa. Berikut adalah contoh sentence. Kalimat pertama merupakan kalimat sentence karena memiliki makna yang utuh. Kalimat kedua merupakan bukan sentence karena tidak lengkap atau hanya memiliki klausa dependent saja. Sesuai judulnya, kita akan membahas 4 tipe sentence. Ada simple sentence, compound sentence, complex sentence, dan juga compound complex sentence. Sekarang kita akan membahas simple sentence. Apa itu simple sentence? Simple sentence merupakan kalimat yang hanya memiliki satu klausa independen, satu subjek plus satu predikat, dan tidak memiliki klausa terikat atau subordinate clause. Ciri-ciri dari simple sentence itu sendiri yaitu satu verba utama, tidak ada kata penghubung antar klausa, dan juga makna sudah lengkap. Fungsinya menyampaikan ide secara ringkas dan langsung, sering dipakai untuk penekanan atau variasi ritme. Contohnya, Diana has watched that movie many times. Diana di sini sebagai subjek, has watched di sini sebagai verb. Yang kedua yaitu compound sentence. Apa itu compound sentence? Compound sentence merupakan kalimat yang terdiri atas 2 atau lebih klausa independen yang setara, dihubungkan oleh coordinating conjunction, yaitu disingkat sebagai fun voice. For, and, nor, but, or, yet, and so, atau tanda baca seperti semikolon. Ciri-cirinya yaitu tiap klausa dapat berdiri sendiri. Biasanya ada koma sebelum konjungsi. Ritme kalimat cenderung seimbang. Fungsinya yaitu menggabungkan 2 ide yang saling terkait agar tidak terasa terpencar. Contohnya, they watch TV and I read a novel. Kalimat ini merupakan compound sentence karena terdiri dari 2 independent clause. Independent clause pertama adalah they watch TV dan independent clause kedua adalah I read a novel. Ada 3 cara untuk membuat compound sentence. Sekarang mari kita lihat secara detail cara membentuk compound sentence. Cara pertama untuk membuat compound sentence adalah dengan menggunakan koordinator. Contohnya, I want to speak English fluently, so I have to practice every day. Pada kalimat ini, independent clause pertama adalah I want to speak English fluently dan independent clause kedua adalah I have to practice every day. Dan untuk menggabungkan 2 klausa ini digunakan koordinator so. Dalam bahasa Inggris ada 7 koordinator yang dikenal juga dengan istilah coordinating conjunction. Ketujuh koordinator ini bisa kalian singkat dengan fun voice, yaitu for, and, nor, but, or, yet, so. Cara kedua untuk membentuk compound sentence adalah dengan menggunakan conjunctive adverb. Conjunction adverb adalah adverb yang sekaligus berfungsi sebagai conjunction untuk menghubungkan 2 klausa atau kalimat.
Conjunctive artinya kata hubung, sedangkan adverb artinya adalah kata keterangan. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa conjunctive adverb adalah kata hubung yang berfungsi untuk menerangkan. Pada kalimat ini terdapat dua independent clause yang dihubungkan dengan conjunctive adverb, yaitu therefore. Aturan tanda bacanya yaitu gunakan semikolon atau titik koma setelah dan koma sesudah conjunction adverb jika kalian menggunakannya untuk membuat compound sentence. Berikut ini adalah beberapa contoh conjunctive adverb yang umum digunakan. Ketiga adalah membuat compound sentence dengan menggunakan semikolon atau titik koma. Contohnya, I want to speak English fluently. Semikolon, I have to practice every day. Pada kalimat ini ada dua independent clause yang dihubungkan dengan menggunakan semikolon atau titik koma. Membuat compound sentence dengan cara ini hanya dapat dilakukan jika dua independent clause yang akan digabungkan betul-betul memiliki keterkaitan makna. Tipe ketiga yaitu complex sentence. Apa itu complex sentence? Complex sentence merupakan kalimat yang mengandung satu klausa independen plus minimal satu klausa dependen dihubungkan dengan subordinating conjunction seperti because, although, when, if, that, and since. Ciri-cirinya hanya satu klausa yang dapat berdiri sendiri. Urutan klausa bisa dependen dan independen atau sebaliknya. Koma dibutuhkan jika klausa dependen ditempatkan di awal. Fungsi dari complex sentence adalah menjelaskan hubungan sebab akibat, waktu, kondisi, dan sebagainya, sehingga tulisan lebih kaya dan terstruktur. Contohnya, because the weather was very cold, the children decided to play inside the classroom. Kalimat ini termasuk jenis complex sentence karena terdiri dari dua bagian, yaitu dependent clause dan juga independent clause. Because the weather was very cold, bagian ini menjelaskan alasan atau penyebab, tapi tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kamu hanya bilang, because the weather was very cold, orang akan bertanya, lalu apa? Ini diawali dengan kata because, yang merupakan subordinating conjunction. Kalimat the children decide to play inside the classroom. Bagian ini bisa berdiri sendiri sebagai kalimat utuh. Subjeknya adalah the children. Predikatnya adalah decide to play inside the classroom. Ada dua macam dependent clause yang umum digunakan untuk membentuk complex sentence. Yang pertama, complex sentence yang dibentuk dengan menggunakan adverb clause. Yang kedua, complex sentence yang dibentuk dengan menggunakan adjective clause. Selanjutnya, mari kita simak contoh complex sentence yang dibentuk dengan menggunakan dua macam dependent clause ini. Yang pertama adalah complex sentence yang dibentuk dengan menggunakan adverb clause. Adverb clause yang digunakan untuk membentuk complex sentence berfungsi untuk menerangkan seperti menerangkan waktu, tempat, mengapa, dan bagaimana. Dependent clause yang berbentuk adverb clause diawali dengan subordinator seperti when, will, because, if, so, or that. Dependent clause ini dapat ditulis sebelum atau sesudah independent clause. Contohnya, although they love each other, they cannot live together. Pada kalimat ini, dependent adverb clause ditulis di depan atau sebelum independent clause. Although they love each other adalah dependent adverb clause karena klausa ini menggunakan kata although yang merupakan adverb. Pada klausa ini, although merupakan adverb yang menerangkan how atau bagaimana. Ketika dependent clause terletak sebelum independent clause, maka klausa-klausa ini harus dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya pada klausa ini, dependent clause although they love each other ditulis sebelum independent clause they cannot live together. Sehingga kedua kalimat ini harus dipisahkan dengan tanda koma. Tapi jika dependent clause ditulis setelah independent clause, maka tidak usah menggunakan koma.
Contohnya pada kalimat ini, dependent clause when he was 25 years old ditulis dengan independent clause he bought a new car. Cara kedua untuk membentuk complex sentence adalah dengan menggunakan adjective clause. Adjective clause yang digunakan pada complex sentence juga memiliki fungsi yang sama seperti adjective, yaitu untuk mendeskripsikan noun, kata benda, atau pronoun kata ganti. Adjective clause diawali dengan relative pronoun seperti who, her, which, whose, or that. Atau bisa juga diawali dengan relative adverb seperti where or when. Adjective clause terletak atau mengikuti noun atau pronoun yang dideskripsikan. Sekarang, mari kita lihat contohnya. Rangkaian kata ini disebut independent clause atau disebut juga sebagai simple sentence. Selanjutnya, untuk membentuk complex sentence, kalian bisa menambahkan adjective clause untuk mendeskripsikan noun the student. Contohnya, the student who are plagiarists in the assignment were fired. Pada kalimat ini, klausa who are plagiarists in the assignment merupakan dependent adjective clause yang mendeskripsikan noun the student. Sehingga kalimat the student who are plagiarists in the assignment were fired merupakan complex sentence karena terdiri dari satu independent clause dan satu dependent adjective clause. Tipe keempat yaitu compound complex sentence, yakni gabungan dua klausa independen dan juga satu klausa dependen memadukan struktur compound dan kompleks. Ciri-cirinya ada coordinating dan subordinating conjunction sekaligus. Paling panjang dan kaya terstruktur, butuh penempatan tanda baca tepat, koma atau titik koma. Fungsi dari compound complex sentence adalah menyajikan ide yang kompleks sambil mempertahankan hubungan logis antar klausa. Contohnya, although the electricity went out during this room, we continued our dinner by candlelight and we told story to pass the time. Mengapa begitu? Berikut penjelasannya. Guys, sudah pada paham belum? Kalau belum, aku saranin kalian putar video ini 3-4 kali agar kalian lebih paham lagi. Terima kasih sudah melihat video ini, semoga bermanfaat buat kalian. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.